Selamat datang kembali. Oke, coba deh Anda bayangin sebuah skenario. Tim pemuncak klasemen lagi main di kandang sendiri, atmosfer stadionnya luar biasa. Mereka unggul duluan, kelihatannya dominan total. Tapi entah gimana, lawannya bisa comeback, terus ada gol penyama kedudukan di menit-menit akhir yang bikin seisi stadion meledak. Dan pas semua orang udah mikir pertandingannya bakal seri, 3 menit sebelum bubar, sebuah gol spektakuler tiba-tiba membungkam puluhan ribu penonton. Itu bukan skenario fiksi ya. Itu rangkuman yang akurat banget dari apa yang terjadi di Emirates Stadium tanggal 25 Januari 2026. Anda kan kirimin kami tumpukan liputan dari media-media di Indonesia soal laga Premier League yang super panas antara Arsenal dan Manchester United. Hasil akhirnya memang 3-2 untuk kemenangan tim tamu. Tapi skor itu sama sekali nggak menceritakan keseluruhan drama yang ada di lapangan. Tepat sekali. Nah, jadi misi kita kali ini bukan sekedar ngulangin jalannya pertandingan. Kita akan coba bedah tuntas momen-momen krusialnya. Kenapa tim yang begitu dominan seperti Arsenal, akhirnya bisa kalah? Di mana titik baliknya? Dan yang paling penting, apa artinya kemenangan dramatis ini yang diraih di bawah manajer interim Michael Carrick buat kedua tim? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Hmm, narasi besarnya dari pertandingan ini sebenarnya adalah pertarungan dua filosofi. Di satu sisi ada Arsenalnya Mikel Arteta, sebuah tim yang dibangun dengan sistem yang sangat terstruktur, ngandelin penguasaan bola, tekanan kolektif. Mereka itu ibarat orkestra yang mainin musik yang udah dilatih berbulan-bulan. Nah, di sisi lain ada Manchester United-nya Carrick. Mereka datang bukan dengan sistem yang matang, tapi dengan kepercayaan diri tinggi. Dan mereka cuma mengandalkan efektivitas klinis di momen-momen kunci. Jadi ini duel antara sistem melawan momen. Sistem melawan momen. Wah, saya suka istilah itu. Oke, mari kita mulai dari gimana sistem Arsenal ini benar-benar jalan di awal laga. Di 20 menit pertama, mereka bukan cuma unggul, mereka kayaknya lagi mempermainkan MU. Penguasaan bolanya tinggi banget. Back sayapnya naik tinggi, terus Declan Rice ngontrol lini tengah, tekanan konstan ini langsung menciptakan beberapa peluang. Ada tembakan Rice yang diblok, tapi momen paling krusial di awal itu menit ke-18. Oh, sundulannya Martin Zubimendi itu ya? Nah, itu dia. Itu kan hasil tendangan bebas. Kiper MU si Senne Lammens melakukan penyelamatan yang disebut gemilang. Tapi kalau kita lihat lagi, dari jarak sedekat itu, apa seorang gelandang sekelas Zubimendi nggak seharusnya bisa cetak gol? Ini lebih ke penyelamatan hebat atau penyelesaian akhir yang buruk? Itu pertanyaan bagus. Menurut saya sih keduanya. Penyelamatan Lamens itu nunjukin refleks yang luar biasa, dia cepat banget nutup ruang. Tapi ya, dari sudut pandang Arsenal, peluang emas KD itu harusnya jadi gol. Kegagalan itu seolah jadi pertanda bahwa meskipun sistem mereka jalan, penyelesaian akhir mereka belum setajam itu. Tapi tekanan mereka nggak kendor sama sekali. Dan akhirnya tekanan itu membuahkan hasil di menit ke-29. Uniknya, gol ini bukan dari skema umpan cantik, tapi malah dari gol bunuh diri. Iya kan? Bukayo Saka menusuk dari kanan, kasih umpan tarik ke Martin Odegaard. Tembakannya kena tumit Lisandro Martinez dan masuk, Arsenal unggul 1-0. Di titik ini, rasanya kemenangan udah di depan mata banget buat mereka. Betul, gol itu buah dari sistem. Walaupun sentuhan akhirnya ada faktor keberuntungan, tapi prosesnya, tekanan konstan, pemain yang masuk kotak penalti, itu hasil dari pola yang dilatih. Arsenal dapat apa yang pantas mereka dapatkan. Cuma kan justru di saat mereka merasa paling nyaman, momen pertama dari Manchester United muncul untuk menghancurkan segalanya. Dan momen ini datang dari sebuah kesalahan yang fatal banget. Keunggulan Arsenal cuma bertahan 8 menit. Di menit ke-37, Zubimendi, pemain yang sama yang tadi nyaris bikin gol, malah bikin blunder. Ini dia titik balik pertamanya. Zubimendi coba kasih umpan balik ke kiper, ke David Raya, tapi operannya, terlalu lemah. Yang menarik di sini adalah posisi penyerang MU, Bryan Mbeumo. Dia itu nggak lagi ngepres tinggi loh, tapi dia cerdas banget menempatkan diri. Dia kayak udah ngantisipasi kemungkinan kayak gini. Dengan tenang banget yang ngecoh Raya sebelum masukin bola. Skor jadi 1-1. Gol ini rasanya beda banget. Gol Arsenal lahir dari tekanan kolektif, gol MU lahir dari kesalahan individu. Tepat.
Dan gol itu mengubah psikologi pertandingan secara total. Buat Arsenal itu pukulan telak. Semua kerja keras mereka selama 30 menit seolah sia-sia karena satu kesalahan. Nah, buat United, itu suntikan kepercayaan diri yang luar biasa. Mereka jadi sadar, oh kita nggak perlu dominasi permainan buat bikin gol. Mereka cuma perlu sabar dan nunggu momen. Kepercayaan itu yang mereka bawa ke ruang ganti. Dan kayaknya apapun yang diomongin Michael Carrick di ruang ganti itu beneran meresap. Soalnya di babak kedua, yang keluar ke lapangan itu tim Manchester United yang beda sama sekali. Mereka nggak pasif lagi, jauh lebih berani pas pegang bola. Bukan cuma soal mental, ada perubahan taktis yang subtil. Di babak pertama, kan MU bertahan dengan blok rendah. Nah, di babak kedua, Carrick dorong garis pertahanan mereka sekitar 10 meter lebih maju. Bruno Fernandes mulai lebih aktif menekan bek tengah Arsenal. Ini maksa Arsenal bikin keputusan lebih cepat dan kadang umpannya jadi lebih berisiko. Dan hasilnya langsung kelihatan, bahkan lebih cepat dari perkiraan. Baru 5 menit babak kedua jalan, menit ke-50, terjadilah gol kedua MU. Gol yang digambarin sebagai roket sensasional. Nah, gol ini contoh sempurna dari momen yang saya bilang tadi. Patrick Dorgu, bek sayap mereka, terima bola di luar kotak penalti. Dalam situasi normal di babak pertama, mungkin dia bakal oper lagi. Tapi dengan kepercayaan diri yang baru, dia lihat ada sedikit ruang. Dia main 1-2 sama Bruno Fernandes, dan begitu bola balik ke dia lepasin tembakan geledek yang kena bagian dalam Mister Gawang dan masuk. David Raya bahkan nggak sempat reaksi. Gol yang benar-benar datang entah dari mana. Dan tiba-tiba, tim yang tadi dominasi total sekarang malah tertinggal 2-1 di kandang sendiri. Emirates langsung senyap. Disinilah kita lihat reaksi seorang Mikel Arteta. Dia nggak nunggu lama. Di menit ke-58, dia melakukan sesuatu yang drastis banget. Dia ganti 4 pemain sekaligus. Victor Gyökeres, Eberechi Eze, Ben White, dan Mikel Merino masuk barengan. Ini bukan sekedar penyegaran, ini kayak ngerombak total mesin pas balapan masih jalan. Secara taktis, Arsenal berubah dari 4-3-3 yang seimbang jadi 4-2-4 yang sangat ofensif. Ini pertaruhan semua atau tidak sama sekali dari Arteta. Langkah yang luar biasa berani. Atau mungkin sedikit panik ya. Apa pesan yang mau dia sampaikan dengan keputusan itu? Kita akan serang habis-habisan. Dia ngorbanin struktur di lini tengah buat nambah daya gedor. Risikonya gede banget. Karena dengan cuma 2 gelandang, mereka jadi sangat rentan sama serangan balik. Tapi ya, di posisi tertinggal di kandang, itu risiko yang dia rasa perlu diambil. Dan harus diakui, pertaruhannya nyaris berhasil. Sinilah Sen Lamens kembali jadi pahlawan buat MU. Dia maju dengan cepat, mempersempit sudut tembak Saka, dan melakukan penyelamatan krusial pakai kakinya. Untuk kedua kalinya, Lamens menggagalkan peluang yang harusnya jadi gol. Tapi penyelamatan itu justru jadi awal dari drama berikutnya. Dari tendangan sudut yang dihasilkan, stadion kembali meledak. Terjadi kemelut di depan gawang, Lamens yang tadinya heroik, kali ini bikin kesalahan. Dia gagal motong bola sepak pojok dengan sempurna. Dan bola liar itu jatuhnya pas di kaki Mikel Merino, salah satu dari 4 pemain pengganti yang dimasukin Arteta. Dengan gampang, dia nyontek bola ke gawang kosong. Skor 2-2 di menit ke-84. Pertaruhan besar Arteta terbayar. Sistemnya, yang di-overdrive dengan pemain baru, berhasil menciptakan gol. Emirates bergemuruh lagi, mereka pikir udah nyelamatin 1 poin. Mereka pikir drama sudah selesai. Tapi ternyata Itu baru babak akhir dari pertarungan sistem versus moment. Ini 3 menit, cuma 3 menit setelah gol emosional Arsenal itu, giliran pemain pengganti MU yang unjuk gigi. Nah, ini nunjukin kecerdasan taktis Carrick. Dia lihat Arsenal ganti ke formasi ultra ofensif, dia sadar pasti bakal ada ruang besar di antara lini tengah dan pertahanan mereka. Makanya, dia masukin Matheus Kuhong, pemain yang punya kemampuan dribble dan tendangan jarak jauh hebat buat mengeksploitasi ruang itu. Sebuah keputusan yang terbukti jadi masterstroke. Menit ke-87, Bruno Fernandes lagi-lagi jadi arsiteknya, kasih bola ke Cunha di luar kotak penalti. Dia punya ruang yang nggak bakal ada kalau Arsenal masih main dengan 3 gelandang. Cunha lihat ke gawang, dan dia lepasin tendangan melengkung yang indah banget bersarang telak di pojok atas gawang.
Sebuah gol yang membungkam seisi stadion. Gol itu adalah puncak dari strategi MU. Itu adalah momen individual yang paling klinis, yang secara langsung menghukum kelemahan dari sistem ultra-ofensifnya Arsenal. 2 dari 3 gol MU itu datang dari tembakan jarak jauh yang spektakuler. Ini bukan kebetulan, ini hasil eksploitasi taktis. Luar biasa. Jadi kemenangan ini bukan cuma soal kualitas individu ya, tapi juga kemenangan taktis seorang manajer interim, Michael Carrick. Ini kan kemenangan kedua beruntungnya setelah sebelumnya juga menang lawan City. Dia beneran ngebuktiin sesuatu di sini. Tentu, ini validasi besar buat dia. Dia nunjukin kalau dia bisa baca permainan, bikin perubahan efektif, dan ngalahin tim dengan sistem yang lebih matang. Dan dampak dari hasil ini ke klasemen, wah, signifikan banget. Iya, buat Arsenal ini pukulan telak. Meskipun mereka tetap di puncak, keunggulan mereka atas City sekarang kepangkas jadi cuma 4 poin. Tekanan sekarang beralih ke mereka. Kalah di kandang setelah unggul duluan, itu pasti ngegerogotin mental. Sementara buat Manchester United, kemenangan ini kayak ketapel. Mereka langsung melambung, nembus posisi 4 besar, masuk zona Liga Champions. Kemenangan dramatis kayak gini, di kandang lawan yang pemuncak klasemen, bisa jadi titik balik yang ngubah seluruh narasi musim mereka. Jadi setelah kita bedah semuanya, kesimpulannya kembali ke tema awal kita ya. Ini pertandingan di mana sistem Arsenal yang dominan akhirnya dikalahkan oleh 3 momen krusial dari Manchester United. 1 momen kesalahan fatal dari Zubimendi dan 2 momen kejeniusan individu dari Dorgu dan Cunha yang semuanya dieksploitasi dengan cerdas oleh Michael Carrick. Betul. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan menarik untuk Anda renungkan. Di era sepak bola modern, yang didominasi data, analisis, dan sistem permainan yang kompleks, sumber-sumber ini kan terus nyebutin adanya magis Michael Carrick. Nah, pertanyaannya, apakah kemenangan seperti ini benaran murni hasil dari taktik cerdas dan kualitas individu yang bisa dianalisis? Atau jangan-jangan masih ada ruang untuk faktor X yang nggak terukur seperti gelombang manajer baru? Sebuah suntikan kepercayaan diri dan kebebasan bermain yang kadang-kadang bisa lebih kuat daripada strategi paling rumit sekalipun di atas kertas. Jadi, seberapa besar peran sihir dibandingkan dengan matematika dalam sebuah kemenangan besar?